anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketujuh, kepemimpinan, subtema yang ketiga, ayo memimpin. Pembelajaran yang pertama, siapkan diri kalian dengan baik, berdoalah terlebih dahulu sebelum kalian memulai pelajaran. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Ayo membaca. Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam hati teks berikut. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau dua kali, mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Kelompok semut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Itu dilakukan karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi sebelum musim dingin tiba, mereka mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu, dan tidak menghormati orang lain. Sifat belalang tidak boleh ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan yang lain.
Bagaimana cara semut bekerja? Semut bekerja secara bersama-sama dan gotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nilai pantang menyerah, persatuan dan kesatuan, gotong royong, membantu sesama. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut adalah pekerjaan akan lebih ringan dan cepat diselesaikan jika dilakukan dengan gotong royong. Persatuan dan kesatuan membuat tujuan bersama lebih mudah tercapai. Bekerja keras, pantang menyerah, akan membuahkan hasil yang baik. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Kalian bisa mengisi kelebihan kalian masing-masing. Apakah kalian humoris, pantang menyerah, mudah bergaul, rasa ingin tahu yang tinggi dan toleran? Itu alternatif jawaban kalian ya. Jadi kalian bisa menjawabnya sesuai dengan kelebihan kalian. Kekuranganku. Apakah kalian ceroboh, malas, menunda pekerjaan, atau pelupa? Kalian bisa mengisinya sesuai dengan kekurangan kalian. Kalian buat secara jujur ya. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Nah, bisa kalian menuliskan apa yang akan kalian lakukan. Misalnya, aku akan semaksimal mungkin untuk menghilangkan kekuranganku. Atau aku akan memaksimalkan kelebihanku. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong, misalnya piket kelas, persiapan upacara bendera, mengerjakan tugas kelompok, mengumpulkan dana untuk korban bencana, melaksanakan 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan di sekolah. Alasannya apa? Piket kelas alasannya, kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama, akan lebih mudah dan cepat selesai. Persiapan upacara bendera alasannya, upacara bendera merupakan kegiatan bersama. Jika tidak ada semangat gotong royong, maka kegiatan upacara bendera bisa gagal terlaksana. Mengerjakan tugas kelompok alasannya, kerja kelompok harus dikerjakan bersama-sama agar hasil yang dicapai lebih bagus. Selain itu juga menjadi cepat selesai. Mengumpulkan dana untuk korban bencana alasannya, mengumpulkan secara bersama-sama hasil yang diperoleh lebih banyak daripada dilakukan sendiri. Melaksanakan 5K di sekolah alasannya,
pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Ayo baca teks berikut dalam hati dan pahami maknanya. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku ketua koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Baca sekali lagi isi pidato Pak Badru. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Nah, di dalamnya kita menemukan pesan-pesan. 1. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. 2. Anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi.
3. Kebersamaan dan kekeluargaan merupakan modal paling penting dalam koperasi. 4. Kewajiban setiap anggota untuk menjalankan koperasi demi kesuksesan koperasi dan bukan tergantung pada ketua atau pengurus koperasi. 5. Koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga setiap anggota koperasi akan berkembang rasa kepeduliannya. 6. Keputusan dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggotanya. Isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya. Ayo mencoba. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan musyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Nah, kalian bisa membuat rancangan teks pidato dalam kotak berikut. Topiknya tadi kalian sudah tahu, bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian salam pembukaan. Salam pembuka, ya, tentu kalian masih ingat berisi kalimat sapaan. Pendahuluannya memaparkan tentang musyawarah mufakat. Inti berisi tentang bahasan topik. Apa tadi bahasan topiknya? Bermusyawarah secara lengkap. Manfaat yang diperoleh, tujuan dan dampak dari musyawarah. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Terakhir, salam penutup berisi kalimat salam penutup. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.